Hai lagi dan hai. Sekarang agak lemes ya karena aku sedikit ngerasa gak enak badan. Today so officially my day one period vibe and honestly mixed feeling gitu sih. And chill aja, but yeah you know the girls. Walaupun gua nyetir di depan sendiri macam supir Maxim or Grab or Gojek gitu, but I'm so happy karena aku akan mau pergi ke Paris. Paris. You know what? Bagi sebagian orang mungkin nggak ngerti, Paris yang gua maksud itu bukan Paris sebuah negara. Paris di sini tuh maksudnya tempat makan sate terenak di CLK. Wow. Mas Wani, nama makan sate yang daging biasa, yang penuh atau setengah. Pakai keripik nih. Minumnya es teh by es teh leres pokat atau jus mangga atau jus jeruk kuning. Paling the bestnya sih es teh bak. Kalau tiap merantau tuh paling hal mengangankan itu ya makannya sate Paris ini. Tapi aku sekarang statusnya bukan berantau guys. Dan alhamdulillah kalau mau ini tinggal Oh iya, aku udah langganan banget ini dari zaman aku putih abu-abu. Wow. Kalau pacaran aku juga bawa ke sini loh. Makan sama teman-teman aku juga sering ke sini kalau pulang sekolah. Hampir tiap hari kayaknya aku pergi ke pasar makan sate ini. Enak banget parah. Pernah waktu itu aku salvok ada yang jual sate Paris juga di luaran sana. Terus aku ada baca di dindingnya itu dia tidak buka cabang dimanapun. Kaget dong gue. Tapi ya udahlah, kita jadi tahu yang di luar sana bukan sate Paris. Pasti nih banyak yang kejebak mau beli sate Paris tapi mager masuk pasar. Dan belinya di jalanan aja biar gak repot. Ya kan. Itu pikiranku saja, jangan dimasukin ke hati. Lihatlah kunyahanku ini gak berhenti dari tadi. Jangan sering-sering juga sih makan ini ya, karena dagingnya itu kolesterol. Kalau sering-sering makan ini jadi nanti jadi hambar rasanya kan, karena kalau sering itu jadi terbiasa. Jadi jadwalin aja makannya itu sekali 3 bulan atau sekali sebulan, mana bisa. Kuahnya nih makan pakai keripik enak banget. Apalagi pakai kerupuk jangan. Lagi rekam sore ini aja aku pengen lagi makan sate. Apain sih teriak-teriak mau Anggunil please. Aku jadi pengen makan sate ini bersama keluarga kecilku. Siapa di sini kalau makan di luar pasti ingat suami, anak-anak yang ada di rumah yang gak dibawa ke sini. Please, anak gue bawa dua-duanya. Anaknya mana lagi? Kebetulan bokap gue lagi gak di rumah, lagi pulang. Nanti jangan pikir gue gak ingat orang tua ya. Janji ya, jangan gitu ya, jangan suzon ya. Ini makanya kapan kelarnya yang ngunyah mulu ya. Ya Allah lama banget. Ini yang lagi rekam suara ngiler lagi loh, pengen makan lagi loh. Biasaan nih makan terus lama banget lagi. Aduh tuh suapannya. Mau juga sama. JH lagi makan kerupuk kulit tuh kayaknya enak banget ya. Kakak gue lagi gak mau makan kayaknya tuh ya. Kayaknya tapi abis juga tuh. Oh dia lagi rempong gendong si Joya. Bentar dulu gue makan dulu, gue kelarin makan ini. Jadi gue agak marah dikit, emosional dikit ya. Masa lagi makan nih buru-buru pengen pulang sih. Coba deh kalian kalau di posisi gue lagi makan, lagi anak-anak nih menyantap makanan, tiba-tiba diburu pengen pulang. Ayo cepet pulang panas nih di sini. Ayo pulang. Seketika gue langsung nyanyi lagu BCL. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Sendiri rame itu, mana sendiri. Oke. Sekarang kita cerita out of the topic yuk. Apa ya? Out the topic apa off the topic? Mampus gue ngomong in English tapi belibet banget sih. Intinya gue mau cerita tentang yang di luar topik pembahasan di video ini ya. Karena capek ya kalau ngomongin cerita tentang sate persatuan ini, kayaknya udah selesai deh. Gak tahu lagi mau diceritain apa. Makanya kita pilih mau topik yang lain. Yuk dengerin ya. Kalian pernah gak sih, tapi ini masalah kunjungan belanja ya. Anjir, resmi banget kunjungan belanja. Ya udah, kalian pernah gak sih pergi belanja di suatu tempat yang tadi tempatnya tuh sepi, tapi pas kalian masuk ke dalam tuh tiba-tiba rame yang beli. Dan kata orang-orang kalian tuh bawa peruntungan. Oh my god. Gak usah kayak gitu. Rezeki itu kan sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kayak gitu ya. Gak ada itu namanya kita datang terus tiba-tiba rame. Anggap aja itu kebetulan, ya emang kebetulan aja kan. Jadi jangan ngerasa gue gara-gara gue nih. Bukan, itu semua gara-gara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi lagi ceramahin diri sendiri. Ulala. Gak apa-apa ya ceramahin diri sendiri sebelum orang lain yang menceramahi diri kamu dan kamu nggak sadar-sadar. Aduh, aku galvok. Aku nyuap apa itu?
Esteban. Ya ampun saking enaknya tuh ekspresi gue gak kontrol banget. Lupa ini lagi direkam cuy. Dan biasa kakak gue lagi rempok sama anak gue. Dan gue merasa gades kalau jalan sama kakak gue. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Aku pengen cerita deh, cerita yang lain lagi nih. Bukan masalah peruntungan lagi. Kita balik ke topik. Bukan balik ke topik tapi ini topik baru. Dulu sama almarhumah ibundaku dulu. Kalau aku sakit aku pasti dibeliin ini sate Paris beserta es tebaknya. Padahal aku sakit ya, sakit demam gitu tetap dibeliin es tebak. Dan ajaibnya karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang tadi tidak nafsu makan jadi nafsu makan banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sate Paris penuh kenangan deh dalam percintaan, pertemanan dan keluarga. Aku tengok-tengok itu es tebak punya anakku kenapa gak diganggu gugat ya? Ya udah deh aku yang makan, aku yang minum. Sini mama bantuinnya sayang. Duh enak banget ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tuh kayak kelaparan kalau makan sate Paris sama es tebak ini, nggak tahu kenapa nih aku nambah lagi nih. Ini es tebak siapa lagi yang aku ambil nih? Es tebaknya Alin. Sungguh aku kilaf. Aku nggak tahu nih es tebak siapa. Ya udah yang kosong aku ekspor ke Alin, yang ada isinya aku ambil, aku makan deh. Karena mereka tuh kok misahin makanan sih kan nggak enak. Oh iya lupa, ini aku bungkus udah nggak kuat lagi makan. Aku nggak selapar itu kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini aku liatin zoom in aku lagi makan tuh. Ngiler nggak lu lihat setiap tusukan sate masuk ke mulut gue? Pokoknya kalau makan sate Paris ini naikin mood banget. Yang tadinya marah bisa jadi ya biasa-biasa aja. Yang tadinya sedih bisa jadi ya biasa-biasa aja. Yang tadinya normal ya jadi bahagia gitu loh. Naik satu level moodnya ke lebih arah positif. Abis makan di sini jangan lupa bungkusin buat orang di rumah juga ya. Aku yang kalau makan di luar pasti ingat selalu orang yang di rumah. Ya harus inget dong, coba posisinya dibalik. Kalau lo yang di rumah tapi yang lain yang keluar tiba-tiba dia makan, lo postingannya terus dia pulang-pulang gak bawa makanan yang dia makan tadi, perasaan lo gimana? Kalau gue tuh hancur banget loh. Kedengarannya sepele tapi berarti banget bagi gue sih. Duh enak banget sumpah. Ini nambah lagi nih es tebaknya buat si Ali. Ali makan es tebaknya tuh dibagi 2 sama si Krucil. Sampai sate Paris ini ada juga jual daster loh. Daster dewasa dan daster anak kecil, lucu-lucu banget sih. Dulu pernah aku beliin buat dia tuh di situ daster batik itu dan masih awet sampai sekarang. Tapi nggak tahu taruh di mana lagi daster batik. Harganya masuk akal lah. Di tengah gempuran harga online. Biasalah kalau kita belanja di offline itu pasti kita bandingin dengan harga yang di online. Online. Paling kalau belanja online itu terkendala di ongkir sih, tapi zaman sekarang mah ongkir murah-murah banget. Sumpah gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah capek banget nih ngomong topiknya apa lagi ya mau dipikir. Kalau gue putar suara aslinya tuh full banget, musik kenceng banget ini di sate Paris. Nanti kena hak cipta ini video. Mau diganti musik yang lain kayaknya nggak masuk gitu loh sama video ini. Terus kalau mau diedit satu-satu itu kayak yang gue mager banget. Nah aplikasi juga nggak support sih kalau lo beli. Dan masalahnya gue nggak beli. Ya iyalah nggak support. Ya ampun JH Manyun tuh apalagi sih yang dipikirin ya. Manyun langsung senyum gitu. Akhir-akhir ini sifat JH tuh random parah. Gue jadi ingat interaksi antara almarhumah ibunda gue dengan gue. Dan sekarang kejadian antara gue dan anak gue itu sama persis banget. Kata orang ya, kalau kita kayak gimana ke orang tua nanti balasnya kayak gitu juga anak kita ke kita. JH ini fotokopi gue banget. Kalau lagi marah sama anak terus gue dalam hati ngurut dada, ini sifat gue banget. Ujung-ujungnya gue marahnya gak maksimal karena ya gue ngerasa bersalah juga. Itu kan dulu gue juga pernah kayak gitu. Kalau menurut pola asuh teranyar kita gak boleh marah sama anak, tapi masalahnya ya gue gak marah sih ya. Aja cuman anak gue sekarang tuh kayak yang kebablasan sama gue loh gitu. Emang lagi umurnya juga sih kayak gitu, tapi jangan dinormalisasi juga, nanti kebiasaan. Sekarang gue lagi pelan-pelan menata hubungan khusus antara gue dan JH. Gue gak pengen jadi seorang ibu yang ditakutin, tapi gue juga gak pengen jadi seorang ibu yang dia anggap remeh. Ngerti gak sih? Ngerti aja dulu ya. Intinya gue gak mau jadi kayak musuh untuk anak gue, dan juga anak gue nganggap gue ini sahabatnya berarti banget gitu loh. Gue gak bangga tuh anak gue kalau takut sama gue, enggak sama sekali gue gak bangga. Malah gue sedih kalau anak gue takut sama gue. Nggak tahu gue nurun dari perilaku nyokap kayaknya. Lebih nyaman kayak gitu sama nyokap gue. Sampai sekarang gue anggap sahabat. Gue curhat sama nyokap, nggak ada gue tutupin sama nyokap. Semuanya gue nyokap, everything nyokap. Dan gue pengen anak gue juga kayak
gitu ke gue, jangan dia nanti cari di luar. Gue nggak kenal sama anak gue, gara-gara anak gue takut kalau ngomong sama gue nggak mau kayak gitu. Karena gue ngerasain efeknya kalau kita dekat sama orang tua dibanding kita dekat sama orang luar. Ada bonding yang nggak bisa dijelaskan di sini. Karena gue bukan pakarnya ya, tapi gue ngerasain banget itu beda banget dari segi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Anjay. Itu gua ngarang ya, jangan percaya. Yang bagian terakhirnya, selebihnya silahkan percaya ya. Udah makan satenya, kita pulang dulu yuk. Nih bayar dulu, bye-bye.